Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya, walaupun hanya melalui video seperti ini. Sebelumnya anak-anak Ibu sudah belajar mengenai materi SMP. Kemarin mengulang kembali materi SMP yaitu SPLDV kan, sistem persamaan linear dua variabel. Hari ini kita akan mulai lanjut dengan materi kita yaitu sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, kita lanjut lihat videonya ya. Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah mengenai konsep sistem persamaan linear tiga variabel. Di sini Ibu akan membandingkan antara SPLDV dengan SPLTV. Yang pertama ini SPLDV. Nah, di sini kamu bisa lihat perbedaan yang pertama terletak dari jumlah persamaannya ya. Di sini 2 dan di sini 3 untuk 3 variabel. Kemudian variabelnya juga di sini hanya 2 variabel dan variabelnya untuk SPLTV ada 3. Pangkatnya tetap sama, berpangkat 1, jadi bukan kuadrat. Ya, jadi kalau ada kuadratnya berarti bukan SPLTV. Kemudian dilihat dari bentuk umumnya tidak terlalu berbeda, hanya saja seperti tadi 2 variabel berarti variabelnya ada 2, X dan Y, sedangkan 3 variabel berarti ada X, Y, dan Z. Yang di sebelah kanan sama dengan tetap itu adalah konstanta. Di sini konstanta juga ya. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat contohnya. Ini contoh dari SPLDV. Kemudian contoh SPLDV ya. Dari sini sudah jelas ya dengan lihat contohnya, ada variabelnya 3 sampai Z. Sedangkan yang ini hanya X dan Y, dan 3 variabel itu ada X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita menyusun model matematika. Biasanya SPLTV ini soal-soalnya berupa soal cerita. Jadi di situ kita akan menyusun model matematika. Nah, yang pertama ada langkah pertama, itu pahami yang diketahui dan yang ditanyakan. Biasanya kalau di soal cerita kan kamu buat itu ya, diketahui titik 2, ditanyakan titik 2, seperti itu ya. Yang kedua baru tentukan 3 objek yang sama. Kemudian misalkan ya, jadi nanti ada di soal itu ada 3 objek yang sama. Terus 3 objek tersebut kita misalkan ya. Biasanya kita misalkan sebagai X, Y, atau Z, atau bisa juga dimisalkan sebagai A, B, dan C, seperti itu ya. Yang langkah ketiga baru kita susun model matematika untuk setiap persamaannya, kemudian kita gabungkan. Nah, setelah yang digabungkan itulah menjadi SPLTV. Kita lihat contohnya, ada contoh 1. Nah, seperti yang tertulis di sini, ada 3 orang, Dika, Eri, dan Farid pergi membeli alat tulis. Ya, mereka membeli 3 jenis barang yang sama. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya, 3 objek yang sama, 3 barang yang sama itu adalah pensil, pena, dan penggaris. Jadi nanti yang dimisalkan adalah pensil, pena, dan penggaris. Sudah sampai langkah kedua itu ya. Baru kita lanjut untuk lebih jelas lagi penyelesaiannya seperti apa. Yang langkah tadi yang Ibu bilang, yang 3 model yang sama itu, 3 objek yang sama, 3 barang yang sama itu dimisalkan. Nah, ini dia. Pensil, harga pensil dimisalkan sebagai X rupiah. Pena dimisalkan jadi Y. Terus penggaris dimisalkan menjadi Z. Baru susun model matematikanya seperti ini. Dika membeli 2 pensil, berarti 2 pensil tadi dimisalkan sebagai X, berarti jadi 2X. 3 pena, 3 pena yang dimisalkan menjadi Y, berarti 3Y. 2 penggaris, berarti 2 penggaris yang dimisalkan sebagai Z, berarti 2Z. Sama dengan berapa yang dia bayarkan? 19.500. Itu dia pemisalan yang pertama.
Dengan cara yang sama, maka untuk persamaan kedua kita peroleh X tambah 2Y tambah Z sama dengan 11.500. Begitu juga dengan persamaannya ketiga. Berarti sudah dapat 3 model matematika, maka digabungkanlah untuk menjadi SPLTV. Nah, diperoleh sistemnya seperti ini ya. Dan Ibu harap anak-anak Ibu paham sampai di sini. Materi kita untuk hari ini hanya sampai sini saja, sampai menyusun model matematika. Terima kasih perhatiannya, Ibu tutup videonya dan Ibu ingatkan untuk materi selanjutnya baru kita akan menyelesaikan ya. Kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan SPLTV. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.